Jangan juga jadi gedung bertingkat semua, nanti Bali jadi berubah jadi Jakarta. Anak-anak kita lebih cenderung sukanya bersepatu, pakaian necis, walaupun gajinya di bawah UMK. Tapi kalau dia jadi PNS itu bukannya PNS itu beban negara, Pak Man? Itu ada perdanya bagus sekali perdanya, tetapi Penerapan. di tingkat pelaksanaannya yang babak belur. Jangankan ngomong benar, ngomong salah pun tidak kena hukuman. Kalau dia tetap dapat gaji segitu, dia jadi kakak miskin. Karena jalan pendidikan adalah jalan yang paling sukses, jalan yang paling strategis untuk mengentaskan problem kemiskinan. Jual sapi untuk beli air. Saat rapat, saat apa tuh gencar Pak Man, sampai terakhir tuh Pak Man nunjuk artinya marah seperti dengan Erick Thohir, marah dengan menteri. Mukul istri, mukul ngambilin pembantu, korupsi. Saya bilang suatu saat saya akan sampai di sini. Gus kira saya nggak ingin punya rumah di Renon. Akhirnya kita ngobrol lagi bersama Pak Man Doraemon. Gemai. Saatnya aku di podcast nih ngolek-ngolek sekarang nih. Kayak kabar Pak Man? Baik. Agak gini kan. Agak Kenyal. capek. Ya artinya Capek apa nih? Capek ngeluarin uang. capek fisik, capek pikiran, capek kantong. Capek kantong, tapi semangat. Semangat. Keyakinan aman. Berjuang harus dengan keyakinan. Sip. Pak Man ini kan, nah jadi cerita sedikit nih Pak Man. Teman-teman generasi muda nih nggak tahu nih, banyak yang nggak tahu tentang Pak Man. Terus pertama kan Pak Man juga sudah bukan calon baru, orang yang sudah pontang-panting di dunia politik, di dalam artian berapa kali Pak Man menjabat? 5 kali udah ya? Enggak. DPRD Bali 3 periode 15 tahun. 15 tahun. Sempat jeda 99 2004 anggota termuda pada saat itu, umur paling muda, sehingga dapat jadi ketua. Jadi kalau dulu aturannya anggota dewan termuda dan tertua menjadi pemimpin sementara di DPR. Dulu gitu aturannya. Jadi total berapa kali Pak Man menjabat udah? 2024 anggota, 2024 2009 itu 2004 2009 jeda. Jeda nggak lulus apa jeda tidak mencalonkan? Jeda satu karena memakai nomor urut. Oh, zaman dulu Yang- nomor urut. Yang dapat nomor urut paling buncit. Ya ada pertentangan lah dengan urusan politik waktu itu. Yang kedua karena fokus ngurus partai, jadi dapat tugas. Jadi tidak jadi DPR-nya jadi berkah. Karena setelah itu terpilih jadi sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, ketuanya Corat Madi 2004 2009. Jadi sekretaris termuda juga dari seluruh 33 provinsi di Indonesia. Tiang paling cerik ya. Pak Man paling muda dulu. Paling muda waktu itu. 31 tahun. 31 tahun jadi anggota DPR. Bukan, 26 setengah jadi DPR, 31 tahun jadi sekretaris DPD. Umur Pak Man sekarang Sekarang 52 jalan ya. hampir setengah hidup, lebih setengah hidup Pak Man di partai. Ya kalau di partai 95 sudah masuk menjadi anggota partai. Kalau jadi aktivis ya mulai 91. Pak Man partai yang dari dulu tuh Pak Man satu aja partainya. Satu. Nggak pindah-pindah. Ini partai terakhir. Tapi sebelumnya pernah partai lain. Enggak, kan tidak ada partai lain. Kan waktu itu kan hanya ada Golkar, Ya. ada P3, ada PDI. Jadi Dari awal udah militan nih berarti ya. ya milihnya PDI. Eh. Karena yang dulu waktu mahasiswanya kan aktivis GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, yang memang cita-cita dasarnya adalah meneruskan ajaran Soekarno.
Tapi Pak Man dingah yang Pak Man belar aja beda sih. Artinya Pak Man muda tuh berantem aja benar. Nah, yang cara pidang tuh penegak. Emang harus preman Pak Man biar jadi anggota DPR. Preman. Nakal lah tempatnya. Nakal. Dekal beda apa preman ya? Beler lah, beler. Belar lah beda. Belar. Ingat Pak Man, apa paling belar Pak Man beda? Kalau dulu Yang banding kayak generasi Janin, Pak Man? ya dulu tiang jago ngebut. Waktu itu kan kurus banget. Jadi kurus, Ya, jago, narisik. jago ngebut. Ya. Jadi biasa tukar motor di jalan. Jadi tukar dari boncengan ke sekarang nggak ada anak-anak bisa gitu. Kita tukaran dari di bonceng ke pegang setir itu di jalan dalam posisi ngebut. Motor. Dalam posisi ngebut. Zaman itu tuh yang paling tren apa tuh? Paling tren pokoknya Wan Pato itulah gitu. Tuh tukar di jalan selalu tuh lagi yang di depan tukar ke belakang, yang di belakang tukar ke depan. Itu di jalan kita semua begitu ya, mungkin ada 6 orang semua begitu jadi tontonan. Tapi kan nggak ada video. Kalau hari itu ada video, wah jadi trending gitu. Nggak ada. Sekarang Pak Man hampir 30 tahun nih dan lain sebagainya nih jadi anggota. Gimana di dalam Pak Man? Nggak capek berantem? Pak? Dulu Apa gini, memang hobi, Pak? bukan, dulu ceritanya begini. Saya pelaku reformasi 98 agak. Jadi kalau Adian, Pius Dustri Lanang, Delmon J. Mahesa, almarhum, Abidin Fikri di DPR sekarang, Mas Harip Wibowo, Baskara, dan masih banyak lagi yang kalau di Bali Gendo, Oktav, itu adalah teman-teman 98. Teman-teman 98. Ya, 98. Jadi Yang 98 tentu nu milu menjarah sepatu naik di matahari. Tapi man sanglir-sanglir. tak kriminal gitu. Zaman tuh Memanfaatkan kerusuhan, kebebasan nyemak sepatu. Man sepatu sanglir pasti sial aja. Ingat banget. 98. Terus waktu itu sempat diskusi dengan teman-teman, kita mau masuk sistem apa tidak itu. Kalau ingin merubah sistem, otomatis harus masuk sistem itu gitu. Ya, jadi kesimpulannya ada teman-teman yang tetap memilih di jalan karena waktu itu Habibie yang melanjutkan pemerintahan Pak Harto itu dianggap bagian dari Orde Baru sehingga jangan masuk sistem. Gitu. Ada teman-teman berpikiran Soehartonya sudah selesai. Kalau kita tidak isi reformasi ini Dengan orang-orang yang punya cita-cita di jalan lah, di tempat diskusi di jalan. Jadi nanti akan diisi oleh orang yang tidak punya sejarah dalam pergerakan. Akhirnya setelah itu dia memutuskan memilih jalan masuk sistem karena kebetulan kesempatnya ada, ditelepon oleh Pak Wisnawo, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Nyoman ngapain pulang pergi Bandung, Bali, Jakarta, Bali, gitu. Apa mau jadi anggota dewan, gitulah intinya. Pak Man mau akhirnya. Akhirnya setelah diskusi panjang lebar, dengan segala konsekuensinya akan seperti ini ya masuk sistem. Masuk sistem. Dan terakhir Pak Man buat undang-undang tentang budaya Bali dan lain sebagainya itu disetujui itu Pak Man. Enggak, kalau di DPR Bali banyak hasil karya yang dalam artian bolehlah dikatakan Berpengaruh sampai saat ini. sangat berpengaruh dalam hal regulasi merawat Bali. Coba ceritain dikit Pak Man, artinya teman-teman yang muda nih biar tahu nih karena Iya, karena kelebihan dan kekurangan anak muda sekarang, kelebihannya mereka nggak suka ruwet, kekurangannya nggak suka ruwet, nggak seneng apa namanya, membaca. usil nyari-nyari gitu loh. Jadi Harus nampi beres kan. jadi sudah ya dia tahu di ujung aja. Ini udah harus dijelasin. Tapi kelebihannya anak-anak sekarang cerdas-cerdas. Ya, cerdas, dia dari kecil sudah bisa. Bagus-bagus itu teman-teman yang sering saya ajak diskusi, bagus-bagus. Nah, dulu baru pertama kali jadi DPR, jadi anggota termuda, selanjutnya membuat perda tentang desa Pekraman. Desa Pekraman. Ya. Itu tahun berapa Pak? Nomor 4 tahun 2001, nomor 3 tahun 2001. 2001 Pak Man udah buat undang-undang. Ya, 99 jadi DPR kan. Ya.
Terus 2 tahun kemudian dalam situasi yang fresh kita buat regulasi yang bagus tentang desa adat di Bali. Pada Itu saat tentang apa? ada 3 hal. Pertama tentang apa itu desa adat, karena sebelumnya tidak terdefinisikan desa adat itu. Di legislatif atau di pemerintahan? Eh, Tepatnya adalah tidak ada regulasi yang mengatur tentang apa sih itu desa adat itu. Nah, sehingga persepsi orang tentang desa adat itu dalam artian yang normatif ternarasikan tidak ada pada saat itu, kecuali potongan-potongan lontar, potongan-potongan ucapan, Tidak bisa cerita. dipakai dasar hukum gitu maksud Pak Man? Dalam konteks administrasi negara, ya tidak bisa dijadikan dasar hukum. Misalnya gini, desa adat adalah kesatuan hukum masyarakat adat yang terdiri dari yang memiliki kayangan 3, itu kan? Ya. Dan Prajapati, selanjutnya memiliki Awig-awig, selanjutnya memiliki krama, selanjutnya memiliki batas wilayah. Itulah sederhana kan? Tapi sebelumnya apa itu desa adat? Tidak tertulis Tidak gitu. tertulis gitu lah. Akhirnya kita angkat itu dari potongan-potongan itu, kita coba masuk nggak ini semua nih. Desa adat adalah memiliki krama jelas, memiliki wewidangan atas wilayah jelas, memiliki kayangan 3. Kalau tidak ada kayangan 3 nggak bisa disebut desa adat. Saya sempat berpikir begini Pak Man, kalau pemerintahan atau dinas itu, dia itu sudah ada dana yang disiapkan untuk dia. Kalau desa adat itu mencari dananya sendiri untuk menjalani adat dan budayanya. Mungkin saya salah nih berpikiran seperti ini. Gimana menurut Pak Man? Karena tiang itu berpikir adat dan budaya itu adalah kekuatan terakhir kita nih di Bali untuk segala sesuatunya. Kalau ini sangat lemah, ya kita punah, Bali ya menjadi pulau kosong aja. Kalau saya tidak itu lebih ada lagi satu, bukan adat dan budaya yang menjadi semata hanya itu yang menjadi pondasi kita, tapi ada lagi satu. Apa? Cara berpikir saya adalah yang pertama-tama yang menjadi pondasi Bali ini adalah tanah. Pertama tanah, yang kedua adalah desa adat dengan yang memproduksi kebudayaan itu. Selanjutnya adalah pariwisata. Selama ini kan dibalik ini. Tanahnya harus terawat, harus lestari, desa adatnya harus terurus, Kuat. jadi harus ada kuat dalam artian di samping sistem, personal, juga aturan main, termasuk juga uang yang harus dimiliki oleh desa adat. Jadi desa adat harus banyak punya label, tidak hanya LPD, tapi juga yang lain-lain. Mungkin juga dia harus punya bisnis di bidang usaha pariwisata, punya pasar desa, dan yang lain-lain. Itu. Nah, selanjutnya adalah pariwisata. Jadi, jangan dibalik, selama ini adalah pariwisata, Diutamakan dulu. pariwisata diutamakan, tanahnya diambil, desa adatnya kurang terurus. Jadi harusnya dibalik, tanah harus kita pertahankan, karena di tanah ini juga memproduksi kebudayaan. Jadi kalau tidak ada tanah, mohon maaf ini. Boleh nih, serius ini. Ih, serius. Serius. Jadi tanah bagi orang Bali, bagi saya, dan saya berharap cara berpikir kita sama. Tanah di Bali bukan sekedar tanah yang berwarna hitam kecoklatan itu. Yang warna urus Pak Mane. Ya, artinya tidak sekedar itu. Ketika kita melihat tanah coklat hitam, senguntu deh. Tetapi tanah di Bali adalah merupakan tanah yang memproduksi kebudayaan Bali, yang memproduksi ritual orang Bali, yang memproduksi kesenian orang Bali, yang memproduksi kerawitan orang Bali. Kalau tidak ada tanah yang berwarna hitam itu, Gus Tole tidak tahu apa itu Ngusabo Nini, nggak tahu. Karena Ngusabo itu adalah artinya janji generasi, sehingga karya itu diadakan 40 tahun. 30 tahun generasi sekarang berjanji. Regenerasi. Lanjut dia, walaupun dia tidak ikut menyusun Awig, walaupun dia tidak ikut di karya hari ini, 40 tahun yang akan datang, atau 36 tahun yang akan datang, dia yang melanjutkan. Itu janji generasi. Yang kedua adalah Ngusabon ini. Ngusabon ini itu adalah rasa syukur
terhadap hasil alam, terhadap hasil pertanian. Jadi kalau tidak ada tanah lagi, kalau tiba-tiba kita di sebuah desa ada ngusah desa, ngusah ini tanah sudah bosan ada, nah, hilang situ satu. Jadi ada nangluk merana. Ketika hama banyak, kita melakukan ritual nangluk merana, mengusir hama. Bahkan di tempat tertentu, misalnya di Tabanan, Ya, ketika tikus tikus banyak, ya. ada ngabean bahkan. Ada ngabean tikus. Nah, ada menak toyo, itu ada nampah itu, dan banyak lagi beda-beda istilah di setiap desa, di setiap sawah. Tetapi intinya adalah dari tanah itu muncul ritual orang Bali. Tuh. Jadi Pak Man itu undang-undangnya itu pro nih dengan adat dan budaya dan tanah Bali ini yang Pak Man buat dari awal sampai akhir, sampai membuat undang-undang tentang Provinsi Bali, itu semuanya dalam rangka menjaga Bali. Apa nih? Jadi biar runut, undang-undang Provinsi Bali agak di ujung. Runut satu, membuat perda desa Pekraman satu. Yang kedua, selanjutnya membuat perda Subak dalam rangka melindungi tanah Bali. Itu ada perdanya bagus sekali perdanya, tetapi di tingkat pelaksanaannya yang babak belur. Tentang terutama sekali kalau saja perda itu dituruti, alih fungsi lahan tidak akan semasif sekarang, hampir 200 hektar per tahun. Jadi kalau Bali tinggal 70.000 hektar lahan basah, kalau terus dimanfaatkan 200 hektar setiap tahun habis, berarti tidak lama lagi Bali akan habis tanahnya. Nah, dan habis di tanah orang lain, di tangan orang lain. Ya habis kalau dia untuk pemukiman dalam artian karena kita memang bertumbuh, berkembang. Tapi kalau untuk industri, artinya tempat kos, usaha ini, usaha itu, yang sesungguhnya akan tambah banyak lagi mendatangkan orang ke Bali, itu yang menjadi soal kekreditan yang luar biasa. Sekarang kan ada tuh perda yang tidak boleh rumah tingkat gitu kan. Artinya tinggi 12 meter gitu Pak Man, kalau nggak salah ya. Sedangkan masyarakat Bali ini bertambah Pak Man, jadi Tegal pada di rumah jadi. Ya ini memang yang kayak modelnya gini. Kalau kaitnya dengan urusan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang bertambah, dengan apakah rumah kita akan tetap seperti ini atau kita boleh rumah meninggi, atau fasilitas umum yang boleh meninggi melebihi pohon kelapa atau sekian meter itulah. Menurut saya kalau kita tetap bertahan ortodok, tidak boleh membuat bangunan yang tinggi, logikanya harus ke samping. Kalau sebuah hotel tidak boleh melebihi pohon kelapa, itu berarti konsekuensinya kita mengambil ke samping. Ke samping berarti lahannya habis. Orang yang tadinya harus menghabiskan 50 are sudah cukup, akhirnya harus mengambil 2 hektar karena dia ke samping. Nah, oleh karena itu, buatlah kawasan yang menurut saya kawasannya dibuat kawasan khusus. Kawasan-kawasan tertentu boleh lebih tinggi dari itu. Itu loh. Jadi jangan juga jadi gedung bertingkat semua, nanti Bali jadi berubah jadi Jakarta. Karakteristiknya akan hilang. Itu akan hilang. Apalagi dekat-dekat pura ada bangunan tinggi, pura kita di bawah. Ya mungkin secara psikologis saja urusannya. Walaupun Betara itu tidak dibatasi oleh tinggi bangunan gitu. Tetapi kan persoalan manusia kan ada persoalan psikis. Kalau tentang pendatang gimana Pak Man? Jadi di Bali ini kan ya akhir-akhir ini Pak Man juga lihat sosmed karena seolah-olah pendatang itu digoreng, pendatang itu berulah, pendatang itu merebut, pendatang itu semakin tidak terkontrol. Gimana menurut Pak Man? Karena kemarin itu kan ada istilahnya kipem dianggap pungli gitu misalnya Pak Man. Gimana menurut Pak? Jadi nggak dibuatin aturan tuh gitu-gitu tuh. Sesungguhnya di Pemda Kabupaten Kota ada tentang aturan tentang penduduk pendatang. Ada, tapi prinsipnya kan bukan persoalan semata pengaturannya. Persoalannya adalah kenapa orang datang. Kan itu. Satu, memang di Bali lebih mudah orang mencari pekerjaan. Kalau dibanding dengan saudara kita misalnya, mohon maaf, di daerah timur, di daerah Kupang itu misalnya, tentu lebih gampang cari kerja di sini. Karena yang kedua, pekerjaan di sini relatif pekerjaan yang tidak terlalu menguras tenaga secara fisik.
Karena pekerjaannya lebih bersih, pekerjaan turis dan lain sebagainya, driver, security gitu kan. Jadi tidak pekerjaan-pekerjaan yang berat secara fisik gitu. Kalau terus-terusan misalnya seperti ini, ada nggak kemungkinan Bali itu tergerus kayak apa namanya Betawi. Betawi? Ya justru itu yang menurut saya harus ada regulasi yang mengatur tentang klasifikasi penduduk apa aja yang boleh datang ke Bali. Dengan catatan ya masyarakat Bali, contoh misalnya, mohon maaf ini, di satu sisi kita dalam tanda petik resisten dengan pendatang. Tetapi di sisi yang lain, kita sangat membutuhkan saudara kita yang datang dari luar Bali. Contoh misalnya kan kita sekarang sudah sulit mencari tukang potong padi di sawah. Ya, generasi petani itu memang Ya nggak ada kan. apa enggak? Tidak ada ya. Dari mana cari tenaganya? Masa padi kita tidak potong? Sudah harus panen kita tidak potong ya dari Jawa. Terus tukang mule sekarang. Tukang mule padinya itu nggak ada juga. Sekarang juga Regenerasi untuk menjadi petani itu hampir dibilang nggak ada. Yang kebetulan di Batu Karu pun juga seperti itu. ya intinya sedikit ada petani muda tapi persentasenya kecil sekali. Kecil sekali. Karena jadi petani dianggap tidak terlalu menjanjikan. Itu satu. Yang kedua, lahannya sempit. Kita kan rata-rata lahannya 30 hare, 25 hare. Kalau untuk mengkuliahkan anak, otomatis udah nggak sanggup, udah nggak bisa. Dan ada istilah awig atau istilahnya pamali Pak Man di Batu Karu itu, kalau tidak menggarap sawah itu pamali Pak Man. Walaupun sawah itu merugikan, tetap harus digarap. Itu ada cerita seperti itu yang Ya menurut saya itu malah bagus. Pertama untuk meneruskan agar ada generasi yang menjadi petani, karena kita terus harus makan beras, kita harus makan kita kan harus makannya dari petani nih. Iya, iya. Jadi buah dari mana? Iya, dari Sayur-mayur dari kebun, mana? ya, Jadi yang kita makan sehari-hari dari petani. Jadi mungkin itu pesannya yang membuat harus ada petani itu harus menggenerasi, karena kita terus butuh beras, kita terus butuh sayur, kita terus butuh buah. Jadi harus ada orang yang mengerjakan itu. Nah, masalahnya pekerjaan petani dalam tanda petik dianggap pekerjaan kotor. Dengan adik-adik kita, anak-anak kita lebih cenderung sukanya bersepatu, pakaian necis, walaupun gajinya di bawah UMK. Beda politik dulu dan sekarang. Pasti Pak Man ngerasain, karena Pak Man itu yang generasi yang ngerasain Pak Man nggak pegang HP, sekarang udah pegang HP. Dulu nggak begitu internet, sekarang internet. Dulu Pak Man nggak ngonten, sekarang Pak Man ngonten. Walaupun kontennya sama ibu-ibu PKK aja. Terus aja ibu-ibu PKK. Heran banget. Ibu-ibu PKK yang ini, yang mokoh-moglong. Enggak. Apa bedanya Pak Man? Ada perbedaannya dalam artian dari sisi ruang diskusinya. Kalau dulu saya merasakan pergulatan pemikiran itu panjang, agak dalam gitu, sehingga kita mengetahui apa yang akan kita lakukan, kita mengetahui dampak dari sesuatu yang kita akan buat itu. Kalau sekarang? Hari ini baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, kok yang dikejar itu cepatnya. Yang dikejar cepatnya, sehingga akhirnya banyak regulasi yang dibuat lebih pada persoalan cepat selesai, walaupun tidak terlalu berdampak, bahkan dampaknya diprotes. Contoh misalnya tentang pengenaan pajak 40% sampai 75% untuk spa dan hiburan. Kenapa spa dan hiburan itu digabung gitu? Jadi spa itu bukan hiburan Pak Man? Enggak, kalau spa itu kan terapis. Jadi kalau dikategorikan hiburan itu mungkin pub, karaoke, hiburan gitu ya. Iya. Itu diskotik. Ya, diskotik. Kenapa dia dijadikan satu apa istilahnya? Satu konten begitu. Itu undang-undangnya udah sah. Sudah sah dan diprotes.
dan lucunya teman-teman para pelaku usaha dari spa dan hiburan ini, apa tidak diundang waktu itu Jadi Pak Man rakon kan Pak Iya, Man iya. nyai Ya, gini, itu leading sektornya di Komisi 11, Pak Man komisi Komisi 6, 6%. Komisinya 6%. Komisi 10%. Komisinya 6%. Di Komisi 6 tidak membidang urusan itu. Tapi di bidang-bidang komisi saya misalnya tentang undang-undang tentang koperasi, kita diskusinya panjang lebar dengan para pelaku. Bagaimana kita Sebelum menentukan itu. menentukan. Diskusi tentang wadah tunggal saja, tentang wadah tunggal koperasi itu. Ya itulah. Nah, itu. Maklum Pak Man pelupa banyak sekali soalnya Ya, dikirim. right. Jadi tentang wadah tunggal koperasi aja kita diskusinya panjang lebar. Tentang apakah koperasi membutuhkan dana lembaga penyangga simpanan. Jadi banyak koperasi bobol, tiba-tiba orang baik yang naruh uang rugi tiba-tiba. Iya, Nah, itu. apakah ada semacam LPS? Jadi lembaga penjamin simpanan seperti di bank. Sekarang sudah ada. Kita sedang berdebat tentang itu. Jadi panjang sudah 1,5. Kayak kasusnya koperasi di Sanuru kan miliar-miliaran tuh hilang Ya itu uangnya kan orang. tidak ada lembaganya. Nah, apakah tidak ada lembaga menjamin nih. Ya, tidak ada menjamin. Apakah di koperasi juga dibutuhkan lembaga penjamin simpanan seperti di LPS? Itu kita diskusi sampai hari ini tentang itu. Tapi kok tiba-tiba ada undang-undang itu, walaupun saya ada di situ, tapi kan prosesnya di komisi lain. Dan ternyata dibuatnya dalam waktu yang pendek. Dan teman-teman tidak ada terlibat. Jadi menarik juga undang-undangnya nomor 1 tahun 2022, tetapi protesnya baru hari ini. Harusnya kan saat itu seperti para perawat, dokter memprotes undang-undang tentang kesehatan. Ingat nggak teman-teman itu? Seperti para kepala desa yang memberikan masukan bahkan protes dengan undang-undang tentang desa itu kan terjadi dialog itu terjadi. Ini Setelah Pak Man buat undang-undang nih nggak diawasi Pak Man, kenapa berjalannya undang-undang itu nggak maksimal penerapan jadi kan undang-undang itu dibuat oleh eksekutif dan legislatif, mengundang stakeholder. Itu prinsipnya dulu tentang mekanismenya. Baik itu perda maupun undang-undang di tingkat nasional, perda di tingkat daerah. Itu dibuat oleh stakeholder, oleh eksekutif dan legislatif. Bisa dia inisiatifnya datang dari eksekutif, bisa dia datang dari inisiatif dari legislatif. Tapi intinya kedua belah pihak ini tahu. Selanjutnya setelah jadi undang-undang, setelah jadi perda, eksekutiflah yang melaksanakan undang-undang itu. Eksekutiflah yang melaksanakan perda itu. Melaksanakan. Melaksanakan. Nah, kalau terjadi penyimpangan, DPR melakukan fungsi pengawasan. Jadi dalam pelaksanaannya DPR melakukan fungsi pengawasan. Kalau terjadi penyimpangan, eksekutif punya perangkat internal Satpol PP. Yang harus menegakkan tentang alih fungsi lahan misalnya, terus tentang tata ruang misalnya, tentang ketertiban umum misalnya, tentang hal-hal yang lain, tentang penyimpangan, tentang restribusi dan parkir misalnya. Menurut Pak Man ini undang-undang ini pro rakyat apa pro pengusaha Pak Man? Ada tergantung dari konten yang diatur. Kalau undang-undang tentang Omnibus Law, saya merasa undang-undang itu terlalu memberikan memanjakan investasi dan memberikan dampak negatif terhadap buruh, khususnya berkaitan dengan persoalan status outsourcing, status cuti, kontrak yang tidak ada kejelasan masa waktunya. Itu tidak mungkin masa sih anak-anak kita yang bekerja terus-terusan jadi kontraknya pun kontrak tahunan. Masa sih DW lebih dari 6 bulan itu. Itu yang ini. Ya, tetapi di luar negeri
DW, kontrak harian, kontrak tahunan, kontrak mingguan, itu tidak ada masalah, nyaman-nyaman saja, tetapi hitungan jamnya tinggi. Iya, iya. Itu ini kan masalahnya di saat di luar negeri, hitungan jam seseorang diberikan gaji itu sampai 1 juta, sampai 300 sampai 400 ribu. Kalau kita di sini pegawai lembur dibilang royalitas. Nah, jadi dibutuhkan loyalitas. Jadi negara berkembang membutuhkan investasi. Mungkin yang dijual oleh pemerintah pusat adalah kamu datanglah ke Indonesia, berinvestasilah, kami jamin upah buruhnya bisa murah. Dan ini yang menurut saya tidak bagus. Saya prihatin juga kalau nanti anak-anak kita gajinya UMK 2,4, 2,7, bahkan 3,1 di Badung sekalipun. Kalau dia tetap dapat gaji segitu, dia jadi kakak miskin. Tapi kalau dia jadi PNS itu bukannya PNS itu beban negara, Pak Man? Di saat dia sudah pensiun, menaksing megai bang pensiunan. Nah, itu Dan kan pensiunan setiap tahun itu bertambah. ada masa pengabdian, kan itu undang-undang yang ngatur tentang itu. Orang mengabdi, anggaplah dia masuk umur 22, umur 23 dia masuk, umur 60 dia pensiun, dia berarti dia bertugas berapa itu? 37 tahun. Ya, ya kira-kira segitu. Segitulah dia dianggap mengabdi kepada Ada nilai pengabdian negara, pengabdian yang diberikan pensiun sampai dia meninggal. Nih Pak Man, ada pertanyaan nih, saya cek dulu di Instagram. Pak Man petugas partai apa petugas rakyat? Standar pertanyaannya tapi ngedegin. Jadi gini, sederhananya, jawabannya panjang boleh ya, sederhananya gini. Partai itu dilahirkan punya cita-cita. Jadi perjuangan dilahirkan dengan 2 cita-cita besar di luar urusan yang umum. Itu yaitu membawa obor penerang bagi rakyat. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat kaum miskin dan memperbaiki gizi kaum marhan. Itu cita-citanya partai itu. Nah, lalu ada orang yang disuruh mengerjakan itu. Karena partai ini kan sebuah bangunan politik yang punya ideologi, yang punya cita-cita, yang punya aturan main. Tetapi kalau tidak ada yang mengerjakan, kan dia jadi tanpa ini dia. Jadi burung yang tidak bisa terbang dia. Kesimpulannya berarti petugas partai dan petugas rakyat itu sama aja. Sama aja. Jadi yang paling sederhana gini aja teman-teman melihat. Jadi kalau partai menugaskan untuk partai menjadi obor penerang bagi rakyat. Dari rakyat yang miskin menjadi sejahtera. Dari rakyat yang susah sekali akses pendidikan, tidak ada sekolah di desanya, kita buatkan sekolah. Terus dari jalan yang sangat rusak, jalan transportasi kita ya jadi gitulah penerangan. Jadi jalan yang sangat rusak kita buatkan jalan. Dari desa yang gelap tanpa ada penerang jalan, kasih penerang jalan. Dari desa warga yang susah air minum, kita buatkan fasilitas untuk mendapatkan air minum. Yang kedua, dari masyarakat yang minim pendapatan, gizinya buruk, jadi tugas partai menyelesaikan problem itu. Dari rakyat yang menengadahkan tangan, kita angkat dia agar tidak menengadahkan tangan. Jalannya apa? Jalan pendidikan. Karena jalan pendidikan adalah jalan yang paling sukses, jalan yang paling strategis untuk mengentaskan problem kemiskinan. Jadi kenapa kita harus sekolah? Skill up istilahnya. Ya, jadi keterampilan itu penting. Itu tugas partai, dan partai menugaskan nyoman partai menugaskan eksekutif, partai menugaskan legislatif, partai menugaskan orang jadi menteri untuk melaksanakan itu. Jadi petugas partai itu bukan petugas orang ini kepada nyoman partai. Petugas partai yang punya ideologi disuruh melaksanakan itu. Jadi apakah petugas partai nyoman partai apa petugas rakyat? Apa yang saya lakukan selama ini itulah hasilnya dari dikotomi kata-kata itu. Jadi jangan terjebak oleh terminologinya, tetapi substansinya. Itu substansinya apa yang kita lakukan. Kan gitu. Soalnya pertanyaannya tuh gara-gara terus nih ibu ngomong petugas partai jadinya genset nih loh, artinya ya
Petugas partai apa petugas rakyat, kan pertanyaannya otomatis seperti itu. Ternyata ya sama aja gitu. Emang kalau tugas rakyat apa? Uli hijau. Hah? Ya kalau masih ada partai itu. Ya, ya benar. Nah, minum kalah nih saya ngomong. Sederhana. Itu sederhana kan. Udah nengai luang kan partai. Kalau toh disebut petugas engkean man, apa masalah nih? Udah nemenin kamu partai perbaiki agar di sana di desa itu ada air bersih. Apa man pilih nih orang petugas partai, orang nengai luang. Berapa titik Pak Man udah ngeluarin air bersih Karangasem banyak dari dulu? Ya ikut support lah, minta tolong juga sama teman-teman di eksekutif. Hari ini juga kita sedang memperjuangkan agar di Pempatan ada penambahan fasilitas untuk mengangkat air yang selama ini terutama di musim kering di daerah Pempatan Rendang itu ada istilah jual sapi untuk beli air. Hah? Jual sapi untuk beli air. Jual sapi untuk beli air, airnya untuk minum sapi. Ih. Kan tidak ada air nih, mereka kan Iya, pelihara iya. sapi 10 sampai 20 ekor nih. Iya, Kan butuh air. Nah, karena airnya beli, jadi sapinya dijual untuk beli air untuk sapi, makanya sapi minum sapi. Ya ada kasus seperti itu di Iya, Karangasem. di Pempatan begitu. Waktu saya datang ke sana ketemu dengan para perbekal, klien Berbekal dusun. dan PKK-nya juga kan otomatis. Enggak. Oh, enggak. Gus otak Gus. Orang tak raga orang. Padahal Pak mana saya mau foto ya PKK. Otak Gus jorok. Otak Gus. Bisakah Bali menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta dan lain-lain? Maksudnya biar kita mengatur diri kita sendiri gitu mungkin ya atau gimana ya. Karena selama ini mungkin setoran kita ke pusat itu terlalu banyak tapi saat Covid kemarin tuh terlihat nih campur tangan negara itu sedikit ke Bali gitu. Seharusnya Bali itu ngoyong 2 tahun gaji. Sing masalah karena selama bertahun-tahun Bali ini sudah banyak nih mendatangkan menggenap nih. Gimana menurut Pak Man? Nggak bisa, nggak mau, apa sedang dalam proses? Gini, teman-teman. Pertama, kita harus berpikir dulu tentang sebuah daerah itu dapat predikat apa. Itu. Yogyakarta mendapatkan daerah istimewa itu karena dulu ada perjanjian apakah Yogyakarta mau bergabung dengan Republik atau tidak. Itu. Nah akhirnya Sultan bersepakat bergabung dengan Republik dengan perjanjian Yogyakarta tetap memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Pertama, dari sisi persoalan tanah tetap menjadi milik kesultanan. Yang kedua, dari sisi pemerintahan, Sultan Hamengkubuwono menjadi gubernur, Pakuala menjadi wakil gubernur, dan begitu selanjutnya tanpa ada proses pemilu. Itu keistimewaannya. Itu keistimewaan. Yang dua hal itulah yang menonjol keistimewaannya. Papua dapat daerah khusus. Aceh seperti teman-teman sudah tahu, ada persoalan konflik panjang, konflik bersenjata. Aceh mau memisahkan diri, akhirnya mendapatkan perlakuan yang khusus. Papua juga sama. Daerahnya tertinggal, padahal daerah yang kaya, konflik tidak berkesudahan sampai hari ini, walaupun sudah mendapatkan istilah daerah khusus dari Papua. Kalau Bali? Lalu apakah Bali harus mendapatkan itu? Kita telah pernah berjuang tentang Otsus Bali, undang-undang khusus Provinsi Bali. Tahun 2003 ya. 2002-2003 kita berjuang tentang itu. Gagal total. Karena? Pertama, kita tidak punya pasukan yang khusus di Jakarta, jadi kita hanya bersembilan di DPR RI.
Sementara di DPR RI itu ada 5. DPR RI bersembilan Pak Man sekarang di DPR RI. Kan dari dulu memang 9 wakil Bali di situ. Kok Pak Man aja kelihatan terus? Yang lainnya mungkin punya seni berbeda dia. Ya. Jadi kalau anggota dewan itu kan Seni memukul dengan orang lain. kalau anggota dewan itu kan harus ngomong. Ya. Jadi kenapa anggota dewan harus ngomong, ini agak serius dikit nih. Jadi konstruksi negara republik ini adalah ada pemerintah, eksekutif, ada legislator, legislatif, ada yudikatif. Ada Yudikatif itu gimana, Pak? Yudikatif ini ada lembaga peradilan. Oh, lama Pak. Ya. Jadi Mahkamah Agung, MA. Nah ini menyelesaikan problem jika di sini ada persoalan antara negara dengan negara, jadi pemerintah dengan DPR, ada selisih, ada proses penyelesaian sini. Antara rakyat dengan negara, ada prosesnya di sini. Antara rakyat dengan rakyat, di sini proses penyelesaiannya. Nah, Jadi Pak Man artinya selama ini kan di sosmed tuh saat rapat, saat apa tuh gencar Pak Man, sampai terakhir tuh Pak Man nunjuk artinya marah seperti dengan Erick Thohir, marah dengan menteri. Itu memang nggak masalah seperti itu Pak Man. Nah, itu yang saya ingin jelaskan. Jadi dalam kondisi eksekutif, legislatif, ini kita cerita aja dulu dua ini. Eksekutif adalah lembaga yang diberikan kewenangan absolut oleh negara, oleh undang-undang. Apa itu absolut? Fungsinya satu, dia mengambil keputusan. Dia boleh menentukan apa saja. Yang kedua, dia pengendali uang, pengelola uang. Segitu kekuasaannya, apakah bupati, apakah gubernur, apakah presiden sekalipun yang mengelola anggaran begitu besar, yang mengelola kewenangan. Dia yang keputusannya jalan belanja apa enggak itu. Ya, jadi dia menentukan orang diganti apa tidak, hitungan menit boleh. Itu loh. Dia mau bawa apa, boleh. Itu. Terus dia juga mengatur anggarannya. Anggaran untuk apa, itu boleh. Nah, dengan kewenangan yang absolut seperti ini, agar dia tidak menyimpang dari cita-cita negara tentang mensejahterakan rakyat, membuat negara itu menjadi maju, membuat negara itu tetap demokratis, ada DPR yang berfungsi, diberikan tugas oleh negara, lakukan pengawasan. Itu fungsi utamanya, melakukan pengawasan yang dilakukan oleh eksekutif. Karena kenapa eksekutif harus diawasi? Dalam tanda petik, DPR memang dilahirkan untuk mencurigai eksekutif. Kenapa eksekutif harus dicurigai? Karena dia memiliki kewenangan yang absolut. Dia mengeluarkan keputusan, dia ngatur pipis gitu, ngatur uang. Itu. Jadi dia mau bawa kemana, ini tadi bener. Kemanapun dia bawa, bisa dia lakukan ini. Nah, agar tidak menyimpang dari cita-cita negara tentang kebaikan, maka hadirlah DPR. Itu tugas DPR, melakukan fungsi pengawasan. Ditugasi untuk curiga. Untuk DPR memang dilahirkan untuk mencurigai dalam tanda petik eksekutif karena kewenangannya yang absolut. Nah, Karena itu Pak Man karena marah-marah itu, terus. dengar dulu, bukan marah-marahnya. Karena itu, untuk DPR melakukan fungsinya agar dia tidak takut, agar DPR tidak takut melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, maka DPR itu diberikan hak kekebalan hukum, hak imunitas. Kamu DPR, negara memberikan kamu kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif yang memiliki kewenangan absolut. Agar kamu tidak takut, agar kamu tidak kena hukuman gara-gara melakukan fungsi pengawasan, DPR diberikan hak imunitas. Seorang anggota legislator tidak akan pernah bisa dibawa ke pengadilan, apalagi dipidanakan, karena ucapannya, baik lisan, tulisan, verbal, karena tindakannya melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Jadi, kenapa tiang kritis, kenapa ya anak muda menyebutnya vokal, kenapa kita harus awasi kinerja eksekutif dengan sangat keras? Ya karena tiang memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara, yaitu ngomong apapun sing kena hukuman. Jadi kalau ada anggota dewan ketika telah diberikan kewenangan ngomong apa saja, jangankan ngomong benar, ngomong salah pun tidak kena hukuman. Itu ngomong salah pun tidak kena hukuman ketika dia melakukan fungsi itu,
tidak digunakan oleh anggota dewan itu, ya menurut yang anggota dewan yang tidak ngerti fungsi tugas. Jadi tiang akan terus tambah kencang lagi. Kita biasa dalam, terutama rapat-rapat yang tertutup, ya kita biasa bilang, kamu menteri, kamu bohong. Dulu kamu janji 2023 akan meresmikan KEK Sanur, kawasan ekonomi khusus Sanur. Kenapa hari ini 2024 belum terwujud? Pak Man dulu pernah perjuangin dulu. Iya, kamu bohong. Kita biasa ngomong gitu. Nggak bisa dipidana gara-gara bilang dia bohong. Pantas Pak Man. Jadi, nggak, saya akan berani sepanjang masih jadi DPR dengan undang-undang yang dengan fasilitas yang diberikan oleh negara, yaitu hak imunitas, Berani. hak kekebalan hukum, yang kemudian kemudian sing bani, yang binan besua dari DPR, kadung paling getah apa nyan, sing kengkian. Kemudian ngomong keras-keras sing dari DPR, boleh bisa abo ke kantor ke polisi, yang jani yang ngomong ke sing kena hukuman. Tidak akan pernah sampai dunia ini kiamat anggota dewan yang ngomong kena hukuman. Yang kok ada DPR kena masalah hukum yang mukul istri, mukul ngambilin pembantu, korupsi, ya kena lah hukuman itu. Ya. Itu kena. Tapi dalam fungsi mengawasi tugas legislatif melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif sampai kapanpun tidak akan pernah ada soal. Sadar dari anggota dewan nih, sadar gitu. Jadi kalau ada anggota dewan, baru aku tahu. Sadar. Jadi teman-teman di kabupaten harus ngomong, teman-teman di DPR legislatif provinsi harus ngomong, yang di pusat harus ngomong karena diberikan. Untuk apa negara ngemang kewenangan senganggo. Tinggal Betawan. Lagu ngaruh nawang nih Pak Man, lagu ngaruh nawang. Gus kan sing teman maco, Gus. Ada film aneh-aneh, Gus teman. Kasar. Si malu komen si Pak Man, ini sing-sing. Dia teman lah. Kalau temenan di Facebook sama Pak Man udah lama nih. Tadi pejabatnya jak bercanda, ternyata kepala hukum. Pak Man konsennya di sesudah menjabat ini lebih ke yang setahu saya nih UMKM, habis itu petani dan alam lah, sampah yang kayak gitu. Itu yang Pak Man konsen apa menjadi anggota DPR RI untuk mewakili Bali itu segala sesuatu masalah di Bali ini Pak Man speak up di sana. Apa bagi-bagi tugas nih bersembilan nih gitu. Anggota dewan itu punya tugas masing-masing karena luasnya bidang yang diatur. Bahkan kalau di pusat lebih spesifik karena ada 11 komisi, kalau di daerah kan hanya ada 4 komisi sehingga satu anggota dewan akan mengurus banyak sekali. Dulu tiang waktu di DPR Bali ngurus pendidikan, ngurusin kesehatan, ngurus kemiskinan, ngurusan agama, adat budaya, ibu, perempuan dan anak, olahraga, dan itu yang kita urus. Kalau di pusat karena dari 4 komisi di daerah menjadi 11 komisi di tingkat pusat, sehingga anggota dewan itu lebih sedikit-sedikit urusannya. Bidang yang ditekuni. Pak Man sekarang apa? Lingkungan? Ya, enggak. Bidang tugas di DPR itu tiang pertama perdagangan. UMKM lah. Yang kedua BUMN. Yang ketiganya koperasi UMKM. Yang keempatnya tentang investasi. Itu bidang tugas. Yang menekuni itu. Tetapi anggota dewan tidak boleh berkelit di pintu bidang tugas. Kalau rakyat ke sini ngurus urusan dia sakit, harus diurus di rumah sakit, ya urus. Kalau petani ke sini kekurangan pupuk, ya urus. Ini kan menurut Pak Man untuk melek politik di anak muda, Pak Man. Kenapa harus memilih, kenapa harus berpolitik menurut Pak Man? Pertama, politik adalah jalan untuk mencapai tujuan. Itu dulu. Jangan diartikan politik kontemporer ada pilihan terhadap paslon 1, paslon 2, paslon 3, DPR 1, DPR 2, DPR 3. Itu urusan kontemporer 5 tahunan. Tetapi ada politik dalam artian nilai. Dalam politik untuk mencapai tujuan kebaikan. Nggak ada yang tidak tersentuh oleh urusan politik. Gus kencing
masuk toilet umum, di situ ada tarif. Siapa yang nentuin? Siapa yang nentuin? Harga bawang. Ya, harga bawang, harga beras, siapa yang nentuin? Kamu nggak boleh jual di atas sekian gitu modelnya. Ya, semuanya lah, tidak ada yang bebas nilai. Semua ada kaitannya dengan. Kenapa kita sibuk-sibuk urusan memilih presiden, memilih DPR? Karena memang orang-orang inilah yang kita akan tugaskan untuk mengatur diri kita, membuat regulasi yang berdampak terhadap orang banyak. Kenapa sekolah harus gratis? Nyan tuh ngai. Itu kerja orang politisi. Kesehatan gratis, siapa yang buat? Politisi. Nggak ada dibuat oleh Gus Tole. Memang pernah buat perda. Ya. Nah, nggak bisa. Makan siang gratis? Hah? Makan siang gratis? Kalau makan siang gratis itu saya tidak menemukan dalam bukunya. Lumayan juga baca buku dari dulu, tapi makan siang gratis gimana caranya? Kalau kesehatan gratis, oke. Oh, sangat terukur. Orang yang sakit ada, tempatnya ada, dokternya ada, biayanya ada, kemanfaatannya meringankan warga ada. Tapi kalau nasi bungkus, kalau Gus, oke lah Bali. Saya nggak kebayang kalau misalnya di Banjar saya ada 500 penduduk, makannya di mana itu? Makannya di mana? Kalau dia sedang bawa turis ke Ubud, dia dapat makan di mana? Kalau dia sedang ada di sawah, makan di mana? Terus bagaimana dengan saudara kita yang ada di bukit, di gunung, di Papua, di NTT? Lebih memilih Nggak, kesehatan, pendidikan itu yang penting ya. Keburu masam nasi, keburu basi nasinya. Ya. Berarti semua itu keputusan politik, Paman. Keputusan politik. Tapi itu akan jadi keputusan politik. Itu pendidikan gratis, kesehatan gratis, 0 sampai 12 tahun gratis. Itu Ada nggak keputusan politik itu lahir dari sentimen, Paman? Kalau saya melihat, saya kenapa ikut mengoreksi walaupun lembaga DPR yang telah memutuskan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang pajak spa dan hiburan itu ya, yang di dalamnya berisi tentang itu. Kenapa saya ikut mengkoreksi? Kenapa saya menyarankan mereka untuk menggugat ke Mahkamah ke MK, melakukan judicial review? Karena saya melihat ada sentimen mengeneralisasi kasus spa esek-esek yang terjadi di daerah tertentu di luar Bali. Itu di luar Bali dianggap mengganggu persoalan keagamaan. Agar itu tidak ada, dibuatlah agar pajaknya menjadi besar, agar itu tidak ada. Itu. Tetapi tanpa disadari membawa dampak negatif terhadap daerah yang punya penghasilan yang merupakan daerah turis, di mana fasilitas hiburan itu perlu, di mana fasilitas spa itu perlu, dan kalau itu dikenakan pajak yang tinggi dan akan merugikan kita semua. Menurut Tiang itu esek-esek itu perlu, Paman, karena memang gimana ya? Yang penting dikontrol aja. Setiap negara maju punya bisnis esek-esek, apa orang? Kan Pak, kan bokep Jepang, bokep dan lain sebagainya. Tapi kan kita harus mengontrol, itu adalah kebutuhan dasar ragot. Dan pernah yang dengar cerita bahwa esek-esek itu adalah bisnis pertama kali di dunia. Benar, Paman? Sing tawang, dong tawang gitu. Berarti sing nawang. Sing lah, raga orang baik-baik. Sing nawang apa sih yang ngomong? Raga orang baik-baik dong tawang. Ih, rago udah baik-baik. DJ ya tongat sing tawang. Sing tawang. Nah, terus gimana, Paman? Terus gimana terus? Oh, sentimen itu. Ya tidak murni urusan peningkatan pendapatan negara, tetapi ada sentimen lain, urusan di daerah-daerah tertentu. Biar enggak ini gitu, biar bisnis ini bisa bilang mati gitu. Nah, gitu. Untuk alasannya dosa gitu. Ya, betul. Oh. Jadi saya melihat dengan mengangkat isu angka yang sangat tinggi, kok tidak rasional. Harusnya kan kalau sebelumnya dia 10%, jadikanlah 12,5%. Kalau dia sebelumnya 12,5%, jadikan 15% secara bertahap. Kalau tiba-tiba dari 12,5% tiba-tiba jadi 40%, kan tuh logikanya tidak masuk. Tapi
teman-teman SEPA protesnya sekarang. Udah lewat. Udah lewat undang-undangnya, makanya jalannya adalah jalannya judicial review atau minta kepada kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota agar diberikan keringanan lewat apa namanya? Lewat mekanisme fiskal yang ada di daerah, mungkin dikembalikan berlakunya seperti tahun sebelumnya. Pak Man demo gitu juga dulu zaman itu ya. Terus, makanya Mas Kam bisa naik ke gedung DPR yang itu. Bisa naik. Mana kalau sekarang mana bisa naik? Udah di orto kayak gitu. Jadi pada saat itulah saya bilang suatu saat saya akan sampai di sini. Waktu itu Pak Man sudah punya keyakinan kuat. Punya keyakinan. Dan Astukaro sekarang sudah sampai. Karena tanggal 31 2019 sampai di Senayan. Teman nanti Pak Man. Ada itu di dalam weda itu, apa namanya? Nanti alih lah. Istilah. Gimana Pak Man antara menjadi antara kewajiban terhadap masyarakat dan realistisnya Pak Man? Semua juga posisi ada godaan. Emang Gus nggak ada godaan? Dia enggak sebesar Pak Man godaannya. Ya mungkin volumenya saja yang itu. Ya satu fokus ke kerjaan, kerjaan yang kedua godaan terbesarnya kan bukan urusan korupsi. Banyak anggota dewan yang terpleset akhirnya ikut korupsi. Terus anggota dewan yang apa namanya berubah perilaku. Pak Man, saya pernah baca berita Pak Man. Sorry nih Pak Man. Pak Man anggota DPR RI termiskin Pak Man. Ya betul. Berarti Pak Man membenarkan itu? Ya gimana orang kan harus, jadi gini, setiap anggota dewan kan harus melaporkan harta kekayaannya. Jadi harus dilaporkan di dalam LKHPN namanya. Jadi setiap tahun anggota dewan memperbaiki. Kalau dia punya utang, sampaikan di situ punya utang. Kalau dia punya tambahan kekayaan baru, sampaikan di situ punya. Yang orang yang setia sama pekerjaan itu yang namanya istilahnya etika profesi. Jadi sesuatu yang dikerjakan, ditekunin, diseriusi itu dan diperjuangkan. Dulu cita-cita Tiang dulu waktu sebelum jadi DPR adalah jadi lawyer. Teman-teman seangkatan banyak jadi lawyer hebat. Rumah mewah, mobil mewah, fasilitas mungkin banyak punya deposito dan lain sebagainya. Tapi karena Tiang sudah milih jalan ini, kan satu hal yang harus kesiapan untuk jadi DPR itu adalah kesiapan untuk hidup bersahaja. 19 tahun nu digang ngoyong. Gus kira saya nggak ingin punya rumah di Renon. Pengen Pak Man? Pingin. Saya ngehartop Bandung. Ya juga ingin momen tertentu ingin juga naik mobil mewah. Dot ya. Artinya ada rasa pengen. Ada, orang-orang ada. Realistis. Itu realistis. Tetapi kan itu harus untuk apa? Jadinya harusnya dilakukan. Yang penting naik mobil sampai. Ya kan? Di Jakarta ada mobil kantor, mobil yang kita pakai sehari-hari ke kantor. Yeah. Hidup bersahaja ini adalah sebuah pilihan dan lakon ini dengan ikhlas agar kita tidak stres sendiri, Jadi kesiapan itu menjadi jauh lebih penting daripada yang lain-lain kesiapan itu. Ya kesiapan. Jadi bukan dibuat-buat, ilmu. Bukan dibuat-buat gitu. Jadi ya turunannya anak Tiang dua-duanya, kebetulan ada anak dua, hidupnya juga sederhana. Dan kerja di luar negeri juga ya? Sekolah sambil kerja. Ya itu dah. Hidupnya sederhana, yang besaran juga hidupnya kemana-mana. Hobi Pak Man saya nggak ada. Hobi Pak Man nggak ada. Anak dari luar negeri bisa kerja. Santai Pak Man sendiri Pak Man. Tadi ada yang nanya, kok nggak boleh nanya cinta gitu. Cintanya Pak Man itu nggak pernah habis walaupun dibagi-bagi. Ya, tapi dengan pendapatan yang, kalau dibilang jadi dengan pendapatan segitu, dengan beban kegiatan yang sabra,
pengeluaran sabrak, ya akhirnya nggak ada tabungan. Nggak ada tabungan, nggak ada deposito. Nggak pengen coba bisnis Pak Man. Sekarang Pak Man sebagai anggota DPR itu kan linknya banyak, aksesnya banyak. Nggak pengen bisnis Pak Man. Artinya bisnis apa gitu, nggak ada kebayang gitu, belum nggak konsen apa gimana? Tepatnya kok Tiang merasa bukan passion ya. Oh gitu, kayak wah kalau udah gitu ya udah berarti. Bukan Udah final lah jawabannya itu. Ya bukan passion. Satu, kalau punya bisnis, apalagi dalam posisi sekarang harus minta proyek. Yang paling mudah itu kan bisnis dengan urusan kerjaan. Saya pikir ekoenzim ini bisnisnya Pak Man dulu awal ini. Berarti enggak dong. Berarti kayak itu dah Pak Man buat sabun dan lain sebagainya dari ekoenzim. Bantu teman-teman lah. Jadi saat yang mempopulerkan. Sudah berapa ini. tahun Pak Man ekoenzim ini lama sekali kayak ini. Tanggal 5 Januari 2019 mulai pertama kali. Awalnya urusan bagaimana mengurangi Sampah. limbah organik. Organik. Lebih khusus lagi limbah buah. Itu awalnya. Akhirnya jadi kesensem di sini karena saking banyaknya manfaatnya. Sabrak manfaat Jadi ekoenzim. sabun. Jadi ya pertama ya jadi membersihkan udara, ngepel, membersihkan lingkungan, pupuk, kesehatan, terapis. Ya sabrak sampai dengan urusan Gimana jadinya yang kemarin Pak Man di Toba di mana? di Batur. Di Batur Pak Man. Gimana jadi airnya lebih bersih? Lebih jernih. Dan hari ini baru tanggal 21 lalu lagi penuangan 20 ton. Di sana. Signifikan Pak Man pengaruhnya Pak Man di video saya lihat sih signifikan. Jadi gini, cara mengukurnya jangan langsung seperti membalik telapak tangan merawat alam itu. Jadi dari penuangan ekoenzim di Danau Batur, satu yang kita dapatkan adalah makin tingginya partisipasi orang tentang betapa merawat mata air itu menjadi penting. Karena air itu sumber hidup kita, itu satu. Yang kedua, dari air yang tercemar, bau, amis, mendidih, sekarang sudah tidak ada lagi. Tuh. Yang ketiga, dulu agak butak dan berlumut, sekarang lebih jernih. Yang keempatnya dari hasil lab ini akademis. Iya. Hasil lab terjadi penurunan pencemaran 4-12%, tergantung di sisi mananya. Itu akademis. Iya. Jadi ada persoalan pengamatan kasat mata, ada hasil lab. Jadi Pak Man ini nyebarin nih cara membuat ekoenzim jadi apa aja, Pak Man sebarin terus sehingga banyak juga contoh-contoh produk. Kalau ini ekoenzim yang dibuat dari limbah buah, ini hasilnya setelah diangkat jadi sabun, ini sabun. Jadi saya mencuci pakaian, cuci rambut, terus cuci piring dengan ini. Tinggal kita kalau untuk cuci piring kita tambah agar lebih aroma jeruk nipis gitu. Kalau untuk sabun kita tambah yang lain-lain. Nah, ampasnya jadi boreh. Ini boreh, parem. Ini Tiang sudah bagi lebih dari 200.000 pada para entah PKK, entah ibu-ibu lansia, orang tua. Ini luar biasa ini. Berbagi dari limbah yang tidak sebelumnya akan terbuang. Ini sudah ditester secara akademis, Pak Man? Sudah bagus banget. Sudah bagus. Ini sabunnya, ini sabun enzim. Ini sabun padatnya. Wah, sampai ada sabunnya. Iya, sabunnya. Jadi semua. Jadi sabunnya. Dan ini yang paling penting. Ini namanya fruit enzim, Gus. Jangan, Bob. Ini namanya fruit enzim. Kali ini dibuat dari buah pres. Buah pres, jadi artinya buah segar. Kita pakai bukan sampah buah, bukan sisa buah, gitu ya, bukan sampah. Kalau istilah yang ekoenzim tidak dibuat dari sampah, tetapi sisa buah. Oke. Nah, kulit buah ya, gitu. Sudah dajang kulit itu anggo ekoenzim. Kalau ini memang beli buah di pekan, beli buah di toko buah untuk kita jadikan fruit enzim. Campurannya apa? 1 buah 3 kilo. 2 madu murni, madu murni. Yang ketiga air 10 liter.
Airnya kita ambil di airan, ini bukan klinik, kebetulan di Guang ada pancuran 11. Kita ambil di mata air, pancuran 11, pas matahari ada di atas kepala, namanya air biosis. Ini apa namanya? Logis, bukan klinik sekali lagi. Iya. Air biosis itu nanti melihat di ini apa itu air biosis yang membuat air yang pas matahari ada di atas kepala berbeda dengan air yang di pagi, sore, siang dan lainnya. Ada begitu ya? Gus Senawang Unduk, Gus. Unduk, Kita campur. Jadi persoalannya bukan persoalan dicampurnya 3 kilo buah pres, 1 madu murni, 10 liter air biosis, bukan itu beratnya. Beratnya adalah menunggu 1 tahun. Oh, kayak ini 1 tahun nih? 1 tahun baru kita panen. Menunggu 1 tahun itu tiap hari kelewat, ini sudah berapa bulan, tiap kali lewat belum, tiap kali baru coba Gus menanti 1 tahun itu persis seperti Gus menanti mitraan Gus. Adi rago duduk. Nah, Ini 1 tahun. Oke. Nah, dan kita isi Gayatri Mantram seperti dibawakan, dengar kan suara Gayatri Mantram? Ini dia. Artinya ada didoakan. Didoakan agar dia jadi air yang berkah. Nah, oke. Setelah dia panen 1 tahun, jadilah dia dari fruit enzyme jadi anti-inflamasi. Itu apa? Kalau ini obat, kalau ini suplemen, kalau ini obat. Penyakit apa? 2 orang teman, kebetulan dua-duanya perempuan, yang kena GERD, Perut. asam lambung, sembuh dengan anti-inflamasi ini. Ini adalah fruit enzyme satu, kalau ini 1:1 bandingannya. Ini 1 liter madu, 1 liter fruit enzyme, 1 liter cuka apel. Kalau ini fungsinya sebagai? Kalau ini hanya suplemen. Ini suplemen, kalau ini obat. Obat kuat. Nah. Kalau ini obat. Yang sembuh itu gimana? Dia bahkan sudah melihat, dia sudah kena paranoid, dia tidak berani melihat orang banyak, dia bahkan sudah terhalusinasi, jadi dia tembok dia lihat berjalan, pohon dia lihat besar sekali, batu dilihat manusia, sudah sejauh itu kena GERD-nya, kena asam lambungnya. Ternyata 86,5 lah. Ternyata hampir dengan gila. anti-inflamasi ini dia sembuh Obatnya. sekarang. Sembuh. Berarti nggak bisa produksi banyak juga, Pak. Bisa, tapi butuh waktu lama sekali. Iya 1 tahun, nunggunya minta ampun lamanya. Benar lah, Pak Mano. Coba Sim ragoman keren Pak Mano rago nyam-nyam simbar. Seken pertumbuhannya lu. Rago untuk konsumsi sonden malu nih coba rago. konsumsi. Kali ini jangan dikonsumsi. Enggak ini. Ini yang Strong deh. buatnya di tempat yang bagus, terus wadahnya bersih, higienis. Setelah panen dirawat dengan Ini sudah tes bisa dikonsumsi? Secara akademis keracunan ya enggak? Racun. Enggak. Orang sudah buktinya sembuh gimana Orang sih? udah sembuh ya. Ya siap-siap nanti kalau pensiun jadi balian lah. Pensiun dari balean kan ada kan. mulai nih. Mungkin aja bergaul nih. Paman fokus juga dengan UMKM. Sebelumnya saya juga sudah merasakan Paman 3 kali dah support Picapres dan lain sebagainya, baik dari akses dan lain sebagainya. Nah, ketika UMKM itu sudah menjadi besar, Pak Man, yang Pak Man bina selama ini itu, bagaimana Pak Man penyerapan hasil UMKM tuh? Supportnya dari pemerintah itu bagaimana? Entah itu distribusinya, penyerapan atau membeli dan lain sebagainya. Ada nggak program-program yang Pak Man jalanin nih untuk UMKM nih, yang lebih dalam nih? Jadi negara yang maju, negara dimanapun negara yang maju, itu pelaku UMKM-nya lebih di atas 15%. Itu. Jadi sebagian penduduknya adalah pelaku usaha. Sehingga negara itu menjadi negara mandiri dan negara yang maju. Itu satu. Kita baru sekitar 4%. Kebanyakan orang sekolah untuk bekerja.
kebanyakan orang sekolah untuk menjadi buruh. Entah dia sarjana, entah dia diploma, orientasinya bekerja. Sementara di tempat lain, di negara-negara maju, orang sekolah untuk menambah skill, untuk menambah cakrawala, selanjutnya menjadi pembisnis. Menjadi pembisnis itu yang menyebabkan kenapa persentase dari pelaku usahanya sangat tinggi. Gitu. Motivasi saya sesungguhnya mendampingi para pelaku UMKM itu adalah agar mereka lebih serius menjadi pengusaha. Sering saya bilang, walaupun yang bukan pengusaha, tapi melihat teman-teman pelaku usaha itu, satu, dia lebih otonom dalam mengambil keputusan. Mau buat usaha apa saja, tergantung dia. Yang kedua, lebih cepat punya uang, lebih mandiri. Tidak tergantung gaji dari orang. Yang ketiga, syukur-syukur bisa bantu tetangga, 2-3 orang direkrut jadi tenaga kerja. Ibu-ibu yang tadinya paruh waktunya nganggur di rumah bisa keropat keripit lah, walaupun dapat cuma sedikit. Ya, daripada kosong. Daripada kosong. Yang keempatnya adalah bisa bantu negara kalau bayar pajak. Nah, lalu bagaimana tentang akses modalnya? 2022 di bulan Desember kami bersepakat dengan Menteri UMKM Teten, Menteri Erick Thohir, Menteri seluruh direksi Bank Himbara. Ada 3 hal yang diputuskan. Satu, karena saking banyaknya kita ingin menumbuhkan para pelaku usaha, mereka ada kendala persoalan akses modal. Akses modal mereka terkendala oleh jaminan. Waktu itu kita sepakati 2022 di akhir tahun bahwa 0 sampai 100 juta tidak perlu anggunan. Ini sangat membantu. Banyak orang ingin menambah modal 20 juta, 30 juta, 50 juta sampai 100 juta, tapi nggak ada jaminan. Ada jaminan tapi duit tengah milik bersama tidak diizinin pamannya. Dan itu sabrok, Gus. Banyak sekali yang seperti itu, tidak punya BPKB atau BPKB-nya sudah kadung di koperasi sehingga dia ingin pinjam lagi nggak bisa gitu. Atau BPKB-nya masih di dealer. Itu. Terus yang kedua adalah kur khusus musiman. Kur musiman ini adalah kur yang diberikan kepada pelaku usaha peternakan atau tanaman dengan umur tertentu, rumput laut. 6 bulan baru panen, dia bayar saat panen. Jadi ini pengalaman, karena ini lebihnya kalau rajin ke lapangan, ketemu kasus di Kenran sana, dia pinjam kur, tetapi kur bulanan. Sementara untuk dipakai membesarkan babi. Belum puncak babinya besar, belum sampai di puncak, kurnya sudah habis. Karena tiap bulan harus bayar bunga pokok. Oleh karena itu, yang begini harus ada kur formula baru. Kita perjuangkan untuk pelihara itik, pelihara babi, pelihara sapi, pelihara babi, rumput laut, dan yang lain-lain, itu bayar saat panen. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting untuk adik-adik di seluruh Bali, di seluruh Indonesia, banyak yang ingin merubah nasib pergi ke luar negeri, ingin bekerja, jadi TKI, jadi pekerja migran, tapi nggak punya jaminan. Banyak sekali adik-adik dari Buleleng, dari Karangasem, Bangli. Punya jaminan maksudnya uang? Jaminan maksudnya tidak punya jaminan hukum untuk pinjam uang. Pinjam di LPD, LPD-nya juga uangnya kecil. Kredit tanpa anggunannya misalnya 10 juta kan nggak cukup berangkat. Berarti butuh jaminan kalau pinjam lebih besar. Di koperasi bunganya terlalu tinggi. Itu kan, akhirnya minjem kita buatkan program di KUR, khusus pekerja migran. Jadi para pekerja migran yang ingin berangkat ke luar negeri, kalau tidak punya jaminan untuk pinjam uang, jangan risau, karena sekarang sudah ada program KUR khusus untuk pekerja migran di Bank BNI. Kalau yang KUR umum, yang untuk dagang, itu di BRI, Mandiri, BNI, BTN. Kalau untuk pekerja migran, modalnya hanya job letter sama dengan LOE. Sudah pasti keluar. Sudah pasti keluar. Ya, benar. Coba tugas dari DPR, yang sing dari DPR yang kian nulung gitu. Yang sing dari DPR ngidang ngurus pasien di rumah sakit Sanglah, nyen ngurus nyaman warte. Nyen dotoanan. Tapi karena kan ada di DPR,
Ngidang urus. Kan ada di DPR, ngidang dulu mau beraya lewat KUR yang murah tanpa jaminan, ngidang ngurus pekerja migran. Tuh berpolitik ada nih. Sekarang DPR RI yang kedua nih. Ya mau maju kedua. Nomor berapa mana Pak? Nomor 5. Wih, Panglima. Cocok dah Pak Man dibilang Panglima. 4 sempurna, 5 nyoman partai. Bisa gitu ya, bisa berkonten gitu. Ya, asik semua Pak Man, sudah waktunya. Ini bawa sarapan. Sampai jumpa Pak Man lagi. Kok namanya bercanda ya Pak Man. Asik semua teman-teman. Ya, makasih. Ingat beli baju ini nah. Asik lah.